Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Topik saya kali ini ingin membahas soal konflik internal yang terjadi di PBNU yang sekarang rame sekali dibicarakan di medsos, di media mainstream, di dalam perbincangan-perbincangan publik lah ya. Dan saya kali ini ingin berbincang dengan dua tokoh NU, Gus Ulil Absar Abdallah yang sekarang hadir di studio. Selamat datang ke Cokro, Gus. Selamat datang, Mas Sahal. Dan Profesor AS Hikam, Mas Hikam, yang hadir melalui Zoom. Selamat datang, Mas Hikam. Terima kasih, Mas Sahal. Ya, ini Mas Hikam ini sebenarnya posisi beliau ini sebagai mustasyar PBNU, tetapi kali ini mewakili berbincang atas nama pribadi, atas nama intelektual, sebagai intelektual. Jadi kita membahas soal ini dari sudut pandang yang lebih netral lah. Kita usahakan begitu. Ya. Ada dua hal yang ingin saya perbincangkan ya. Pertama soal Muskup, Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo Kediri hari Minggu kemarin ya. Ya. Yang kedua soal narasi yang beredar luas tentang bahwa penyebab dari konflik ini di PBNU itu adalah soal tambang. Ya, itu. Jadi itu dua hal itu yang ingin saya bicarakan. Nah, Muskup kemarin, Musyawarah Kubro kemarin yang dihadiri ratusan kiai-kiai sepuh dan para sejumlah kiai-kiai dari berbagai PW dan PCNU ya, itu kan menyerukan islah. Ya. Jadi kata kuncinya itu harus islah, dan kalau tidak terjadi islah dalam dikasih waktu 3 hari atau berapa gitu, kewenangan PBNU diambil oleh mustasyar. Ya. Mustasyar itu semacam board of trustees gitu kali ya, atau apa itu? Ya begitulah. Board of trust ya, pokoknya diambil alih oleh mustasyar. Bahkan ada kemungkinan untuk ada muktamar luar biasa, begitu ya. Tapi intinya adalah islah. Islah, ya. Gitu. Jadi seruan islah. Dan kemudian di sisi lain juga ada yang menganggap bahwa islah itu adalah narasinya Gus Yahya Stakuf. Gitu. Seakan-akan itu adalah narasi Gus Yahya. Terus kemudian mereka menuntut tahkim. Nah, tahkim itu kayak semacam harus adu data atau apa gitu lah, adu versi, adu narasi antara kedua kubu yang bertikai. Nah, saya ingin kita melihat ini duduk persoalannya bagaimana. Gus Ulil dulu, silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Sahal sudah kembali di sini dan saya senang bisa ketemu dengan senior saya Mas Hikam. Jadi secara garis besar permulaan atau mula-mula dari kemelut di dalam PBNU ini sebetulnya itu terjadi mungkin sekitar setahun yang lalu lah ya. Jadi dalam waktu setahun terakhir, bahkan lebih setengah tahun beberapa bulan terakhir ini, itu terjadi kemacetan di dalam tubuh PBNU karena ada banyak SK-SK yang tidak ditandatangani oleh orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menandatangani. Jadi SK di dalam PBNU itu ditandatangani pertama oleh Sekjen, kedua oleh Ketua Umum, ketiga oleh Khatib Am, baru terakhir nanti oleh Rois Am. Jadi SK itu ketika diajukan untuk disahkan itu datang pertama itu di meja Sekjen. Ketika Sekjen sudah selesai maka naik ke Ketua Umum. Setelah Ketua Umum naik ke Khatib Am baru terakhir nanti di Rois Am. Nah, banyak SK yang terdampar, terkunci di meja Sekjen, yaitu Gus Ipul, selama berbulan-bulan. Salah satu contoh misalnya yang agak mengenaskan itu adalah SK PWNU Kalimantan Selatan. Itu setahun lebih tidak ditandatangani. Dan ada sekitar 70 SK yang lain yang sampai sekarang ini belum ditandatangani. Kemudian akhirnya ditandatangani oleh Gus Yahya bersama Sekjen yang baru ini, yaitu Mas Amin Said Husni. Jadi mula-mula dari situ, ada kemacetan di dalam tubuh PBNU karena ada SK-SK yang tidak ditandatangani oleh Gus Ipul. Gus Ipul dalam hal ini perlu diberikan tekanan karena yang bertugas pertama kali untuk menandatangani itu adalah Gus Ipul. Kalau SK belum lewat,
Saifullah Yusuf. Kalau SK belum lolos dari meja dia, tidak bisa naik ke ketua umum, tidak bisa naik ke Khatib Am dan tidak bisa naik ke Rais Am. Jadi mula-mula masalah dalam PBNU ini bisa kita pinpoint, kita tetapkan masalahnya adalah Gus Ipul. Dia tidak menandatangani SK puluhan. Dan itu menimbulkan kekacauan internal karena banyak sekali cabang-cabang dan wilayah yang kemudian tidak bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama dengan pihak ketiga karena tidak adanya SK. Ini pertama kali itu. Nah, masalah ini sudah pernah diusahakan untuk diselesaikan dalam rapat gabungan antara Syuriah dengan Tanfidiyah sekitar bulan Agustus atau Juli yang lalu, tahun ini ya. Dan pada saat rapat gabungan itu di situ ada Rais Am, ada ketua umum, ada Syuriah dan Tanfidiyah. Di dalam rapat itu diputuskan bahwa dalam waktu 2 minggu masalah SK ini diharapkan bisa selesai. Kemudian itu tidak terjadi. Dan ketika ketua umum yaitu Gus Yahya menanyakan hal ini kepada Rais Am tampaknya menghindar atau tidak mau secara aktif menyelesaikan masalah SK ini. Sehingga akhirnya tertunda-tunda berlarut-larut sampai munculnya rapat Syuriah pada bulan November yang lalu tanggal 20 di Hotel Aston. Itu yang paling menggemparkan. Di dalam rapat Syuriah itu, ini rapat Syuriah saja ini, tidak mengundang Tanfidiyah. Rapat Syuriah terbatas yang memutuskan pada saat itu bahwa Gus Yahya dipecat dalam waktu 3 hari. Sejak menerima surat pemberitahuan pemecatan itu. Inilah asal mula dan ada alasan-alasan kan soal Zionisme. Alasannya Zionisme dan kedua soal pengelolaan uang. Nah, ini yang menjadi asal mula masalah itu. Nah, keberatan Gus Yahya terhadap rapat Syuriah ini ada 2. Pertama adalah rapat Syuriah ini tidak punya wewenang untuk memecat ketua umum. Karena ketua umum dan Rais Am itu mandataris muktamar dan tidak bisa dipecat oleh rapat Syuriah seperti itu. Jadi keputusan rapat itu sebetulnya ilegal. Yang kedua, keberatan ketua umum adalah dia sebetulnya sudah minta kepada rapat itu untuk diberikan ruang klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Rais Am terhadap ketua umum Tabayun ya. Nah, permintaan itu tidak pernah diberikan. Dihalang-halangi. Ada beberapa rois dan termasuk Khatib Am sendiri Kiai Said Asy'ari di dalam rapat Syuriah itu meminta supaya ada ruang tabayun bagi ketua umum, tapi tidak diabaikan. Nah, dari sanalah kemudian tidak diabaikan atau diabaikan? Enggak diabaikan. Tidak diabaikan. Tidak diabaikan, tidak diberikan ruang tabayun itu sehingga akhirnya yang terjadi sebetulnya seperti ketua umum ini diadili secara sepihak. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kemelut sampai sekarang ini dan kemudian di keputusan Syuriah itu semacam diformalisasi di dalam rapat gabungan yang diadakan di Hotel Sultan pada tanggal 9-10 Desember. Di dalam rapat gabungan itu ada 2 keputusan penting. Pertama adalah ya menetapkan keputusan Syuriah sebelumnya, yang kedua mengangkat pejabat ketua umum. Nah, jadi itu awal mula dari kemelut ini. Dan apa yang diajukan oleh Gus Yahya terhadap kemelut ini, beliau sejak awal posisinya adalah islah. Islah ini artinya adalah kembali PBNU ini duduk bareng menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Karena kalau islah ini gagal, itu ancamannya adalah PBNU terbelah. Sekarang ini sudah terbelah. Ada PBNU pimpinan Gus Yahya, ada PBNU pimpinan pejabat ketua umum, yaitu Kiai Zulfa Mustafa. Dua-duanya berkantor di PBNU, di Keramat? Dua-duanya berkantor di Keramat. Nah, sekarang pun sudah terjadi dualisme. Nah, tapi dualisme ini kalau berlarut-larut, itu bisa menghancurkan NU dari dalam. Karena nanti dampaknya adalah ke bawah. Ada perpecahan sampai ranting, MWC, cabang, PW.
kamu pengurus PBNU mana? Kamu NU mana? NU-nya Gus Yahya apa NU-nya Ki Zulfa? Ini sudah terjadi semacam sekarang pun sudah terjadi itu. Dualisme dan polarisasi ini. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau tidak islah, maka kemungkinan besar adalah terjadinya 2 muktamar. Karena sekarang ini pihak Rois Am sudah berencana mengadakan muktamar bulan Maret. Muktamar yang seharusnya bulan Juni ya, yang andaikan tidak terjadi. Yang seharusnya adalah September akhir tahun. Oh, akhir tahun. Desember tahun 2026. Oke. Nah, tapi pihak Rois Am sudah merencanakan mengadakan muktamar pada bulan Maret tampaknya. Nah, kalau Rois Am mengadakan muktamar dan diadakan secara sepihak karena tidak melibatkan Gus Yahya, karena secara resmi Gus Yahya masih ketua umum, maka muktamar itu tidak sah. Begitu juga kalau misalnya Gus Yahya membalas muktamarnya Rois Am dengan muktamar yang lain, maka akan ada 2 muktamar. Dan dari 2 muktamar ini akan muncul 2 kepemimpinan. Nah, ini yang tidak kita kehendaki. Jadi kita kepingin sudah solusinya hanya islah. Dan itu yang kemarin dibawa di forum Musyawarah Kubro di Lirboyo, kiai-kiai semua sepakat untuk mendesak supaya islah terjadi. Karena kalau tidak PBNU pecah. Belum pernah dalam sejarah PBNU sejak 1 abad ini ada perpecahan seperti ini yang pernah ada ancaman perpecahan pada era Gus Dur dan Abu Hasan dalam Muktamar Cipasung, tapi tidak separah ini. Separah ini. Ini bahaya sekali. Makanya islah itu adalah solusi satu-satunya. Dengan cara apa? Setelah islah maka ya Rois Am dan Ketua Umum menyelenggarakan muktamar bareng-bareng. Oke. Islah itu pengertiannya kembali ke status quo. Ya kembali ke status quo, ya Gus Yahya Ketua Umum, Rois Am ya sebagai Rois Am, Ki Miftah, kemudian menyelenggarakan. Karena muktamar itu hanya sah jika diselenggarakan bareng-bareng oleh dua pihak ini, Syuriah dan Tanfidiyah. Nah, kalau sudah muktamar bisa terjadi seperti itu, ada 1 muktamar, maka perpecahan itu bisa dihindarkan. Kalau tidak ya sudah, kita pecah itu. Nanti pertarungannya di menteri hukum, di Kemenkum. Dan ini ya kita nggak kepingin masalah internal PBNU dibawa sampai ke ranah hukum di luar PBNU. Karena PBNU sendiri sebetulnya punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah secara internal. Itu yang kita khawatirkan, Mas Sahal. Oke. Nah, Mas Hikam, ini kan sebenarnya kan banyak yang juga bilang bahwa konflik PBNU sekarang ini jangan dianggap sama dengan konflik NU. NU itu tidak berkonflik sebenarnya, yang konflik ini PBNU. Nah, terus kemudian saya ingin tanggapan dari Mas Hikam tentang muskup yang kemarin itu kan Musyawarah Kubro ya, Musyawarah Kubro di pesantren Lirboyo Kediri itu disebutnya kan muskup. Ya. Itu kan juga tawaran atau rekomendasi yang utama itu kan soal islah. Dan Gus Yahya hadir di situ, Yahya Saquf, dan setuju dengan islah. Tapi Kiai Miftah, Rois Am, beliau tidak hadir. Nah, ini gimana Mas Hikam melihat hal seperti ini? Gimana supaya tidak merembet terjadi perpecahan NU seperti yang dikhawatirkan oleh Gus Ulil tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Memang saya setuju dengan Mas Sahal bahwa premis utamanya ini konflik yang sekarang terjadi di PBNU itu adalah konflik PBNU, bukan konflik Nahdlatul Ulama. Ya, jadi ini betul-betul kalau mau direduksi gitu ya, itu adalah konflik office politik namanya. Jadi politik kantor PBNU. Tetapi persoalannya adalah organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang mempunyai ciri khas dipimpin oleh para alim ulama, kemudian ada 2 mandatori atau mandataris yaitu Syuriah dan Tanfidiyah. Itu kalau terjadi konflik walaupun office politik itu dampaknya bisa
sangat jauh kalau tidak terkontrol sejak awal. Nah, itu sebabnya maka sebetulnya mengatasi persoalan seperti ini ya yang paling bagus adalah dengan islah. Nah, islah itu kan kerangka konflik resolusi ya, resolusi konflik. Nah, tentu di dalamnya itu ada banyak rumusan atau formula. Tetapi ada syarat utama yang Anda tidak mungkin tidak ambil, tidak apa ya, seperti kalau orang mau sholat itu kalau Anda tidak wudhu ya tidak mungkin begitu aja. Nah, apa itu? Yaitu bahwa dua-dua pihak yang berantem itu memang sepakat akan menggunakan jalur islah. Perkara di dalam hatinya masing-masing punya formula-formula yang berbeda-beda itu ya terserah nanti dalam dunia. Tapi kalau antara dua pihak yang berantem atau bertikai itu tidak ada kesepakatan, ya kita mau islah jalannya. Gitu. Ya susah apa dengan bertepuk sebelah tangan. Nah, oleh karena itu yang terjadi di Lirboyo beberapa hari yang lalu itu masih belum bisa menyelesaikan syarat utama dari pendekatan islah. Karena tetap akan ada satu pihak yang apapun alasannya tidak ada atau belum ada yang distatementkan apalagi tertulis ya bahwa islah merupakan keinginan mereka juga. Nah, oleh karena itu ya sehebat apapun yang terjadi di Lirboyo, yang terjadi di Ploso, dan yang ada di Tebuireng, tanpa ada syarat wajib tadi itu, ya nggak akan ada yang terjadi. Nah, kenapa itu bisa begitu? Karena pendekatan dua pihak itu memang berbeda ya. Pendekatannya sudah pendekatan yang saya suka sebut sebagai pendekatan instrumentalistik. Yang satu instrumentalistik menggunakan power, yang satu pendekatan instrumentalistik menggunakan politik. Jadi dua-duanya itu ingin cita-citanya itu saling mengontrol satu sama lain, saling menguasai, saling mengontrol, dan kalau bisa saling menghukumi begitu. Nah, padahal organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang basically tidak berdasarkan kepada pendekatan instrumentalistik itu, tetapi lebih kepada etik. Bahkan pada akhirnya memang semuanya akan dirumuskan penyelesaian apapun oleh NU itu dengan cara-cara pragmatis legal formal. Itulah kata kunci yang pernah diberikan oleh Almarhum Agus Dur bahwa NU dan budaya pesantren itu pada khususnya itu adalah fikih oriented, serba fikih. Artinya apa? Artinya apapun yang ada perbedaan yang bersifat paling abstrak pun, termasuk moral, etik itu, kalau sudah dalam bidang penyelesaian dan penyelesaian itu akan mempunyai dampak baik pada NU maupun yang lebih luas pada NU, harus dirumuskan kepada jalan yang namanya legal formal. Nah, yang sekarang terjadi itu ada kecenderungan bahwa apa-apa itu mau diselesaikan secara legal formal. Jadi kemudian pendekatan etik yang merupakan salah satu Weltanschauung atau life world dari NU itu mau dibuang begitu saja. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan oleh para ulama sepuh, baik Ploso, kemudian Tebuireng, kemudian di Lirboyo, itu maunya diketepikan. Bahkan ada fungsionaris top di dalam salah satu kubu itu yang mengatakan itu ulama-ulama itu kan memang punya hak untuk menasihati, tapi tidak efektif di dalam memberikan kebijakan katanya atau keputusan. Ya memang benar, namanya juga mustasyar kok. Namanya ulama sepuh itu kan ada yang struktural, ada yang tidak. Bahkan ulama sepuh seperti Yai Anwar Mansur itu malah juga ketua Syuriah PW kan. Tapi pada level etik, pada level moral, pada level karisma, beliau itu sudah masuk dalam jajaran Yai sepuh.
atau kalau istilahnya Al-Mahfud Gus Dur dulu, insya Allah disebut Yai Khos, sama dengan ada, sama dengan yang lain-lain yang selevel itu. Nah itu tidak akan mungkin di dalam tradisi NU. Kalau Anda mengenal NU, itu kemudian Anda mendismiss itu karena mereka tidak efektif sebagai decision maker. Itu menurut saya itu kalau dilihat dari kacamata tradisi NU, itu insulting itu statement seperti itu. Mau Anda profesor, mau apapun, kalau Anda menggunakan statement seperti itu insulting, menghina terhadap apa yang disebut sebagai landasan moral dan etik dari Nahdlatul Ulama. Ya. Gitu Mas. Nah oleh karena itu menurut saya di dalam melihat Lirboyo atau Muskup, ya Muskup jangan diartikan musyawarah untuk kup ya. Musyawarah kubro, namanya musyawarah besar. Nah musyawarah besar itu apa istilah saya itu epistemological position-nya itu tetap adalah memberikan saran, memberikan nasihat, bukan decision making. Termasuk para kehadiran yang disebut Gus Ulil tadi itu, yang apa namanya PC dan PW, ketika mereka kumpul di Lirboyo itu tidak di dalam posisi epistemologi untuk membuat keputusan yang mengikat. Karena itu banyak orang yang ada di dalam kubu sebelah mengatakan itu ilegal, itu yang namanya apa Lirboyo itu ilegal dalam pengertian yang seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari segi etik dan moral dan basis Weltanschauung, tidak ada yang tidak legitimate. Justru pihak yang tidak datang ketika diundang oleh Lirboyo itulah yang kehilangan justifikasi atau legitimasi moral. Nah semakin menghindar maka semakin repot itu posisi moralnya. Walaupun tetap ada yang ngotot bahwa ini adalah sudah apa fight accomplished sebagai apa pejabat sementara dan lain sebagainya. Itu nanti akan terbukti pada realitas bagaimana di bawah menyikapi itu. Nah kalau tadi perumpamaan yang atau bukan perumpamaan ya, contoh yang dikemukakan Gus Uli tentang apa namanya pertemuan-pertemuan yang ada di Lirboyo kemarin itu sendiri sebetulnya secara kalau kita melihat secara politis ya itu kan show of force ya, bahwa legitimasi legal formal pun dan politik pun sebetulnya sudah dimiliki oleh apa mereka yang menginginkan islah. Nah sekarang persoalannya adalah dengan tenggat-tenggat itu sebetulnya menurut saya hanya pressure psikologis agar supaya masih ada kesempatan kubu yang menolak islah itu untuk berpikir ulang dan menerima islah. Bukan pengertiannya adalah menerima apapun yang akan dikemukakan oleh satu kubu yang lain, tapi paling tidak ada kesepakatan wajib syarat tadi itu. Nah setelah itu mereka duduk bersama, kemudian berangkat dari 00, tidak ada pemecatan, tidak ada retasi. Kemudian mereka rundingan, apa sih sebetulnya yang akan kita selesaikan? Apakah kita stick dengan dua masalah yang dikemukakan oleh Rois Am, ataukah ada tambahan yang dikatakan Gus Ulil tadi? Karena yang dikatakan Gus Ulil soal apa namanya office politik tentang birokrasi yang tidak beres, itu kan tidak banyak orang tahu, saya aja baru tahu. Tetapi itu sangat serius karena itu merupakan mekanisme organisasi. Tanpa ada surat keputusan itu ya gimana Anda mau berorganisasi? Misalnya ada bantuan-bantuan, ada apa namanya subsidi-subsidi, ada kebijakan-kebijakan negara yang harus dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Kalau PW-nya nggak bisa kerja gimana? Artinya itu akan terjadi gridlock di bawah. Jadi itu juga sangat serius. Nah, dalam hal ini setelah semua sepakat, oke kita mau islah, mari kita bikin rumusan islah yang tepat untuk kita. Satu, misalnya menyelesaikan masalah gridlock. Dua, menyelesaikan masalah yang disebut sebagai apa pelanggaran ideologi Nahdlatul Ulama, undang Zionis. Tiga, misalnya membereskan Bengkalai namanya tambang. Udah 4, mempersiapkan muktamar. Ya kan bisa aja itu 4. Nah,
Tetapi di dalam hal ini menurut saya memang harus ada yang mengawal, dan yang mengawal itulah para alim ulama, baik yang di mustasar maupun yang non mustasar, tetapi dianggap memiliki semacam stature atau positioning moral yang tinggi yang disegani, bukan ulama ecek-ecek begitu loh. Nah, oleh karena itu nanti akan muncul formula yang betul-betul disepakati, dan itu akan membawa office politiknya balik kepada yang biasa, bukan konflik Nahdlatul Ulama. Tapi kan seperti sekarang ini diterus-teruskan, konflik PBNU itu kriwian, tetapi bisa juga menjadi gerojokan namanya konflik Nahdlatul Ulama. Gitu Mas, kalau saya melihatnya. Nah, Mas Hikam, masih terkait soal Muskup tadi ya, musyawarah kubro, bukan musyawarah kudeta. Muskup itu kan salah satu amar keputusannya kan ngasih semacam deadline dalam waktu 3 hari harus segera tercipta islah. Terus kemudian kalau tidak kemudian kewenangannya diambil mustasyar dan seterusnya. Itu kan berarti bukan hanya sekedar posisi moral, tapi juga ada semacam rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini seberapa realistis islah seperti yang tadi Mas Hikam ceritakan itu akan tercapai, gitu? Ya, kalau saya melihat kalau yang namanya tenggat-tenggat itu dimengerti di dalam paradigma legal formal, ya sangat tidak efektif. Karena belum apa-apa kan sudah dipertanyakan itu yang namanya tenggat itu. Muskup itu ada nggak dalam ADART? Kan gitu aja kan. Tetapi kalau ini dimengerti dalam pengertian yang saya katakan bahwa ciri khas Nahdlatul Ulama itu ada imbauan moral, maka tenggat-tenggat itu harus dimengerti bahwa ini persoalan yang sangat serius dan keluar dari pendapat para alim ulama yang didukung oleh PC dan PW. Sehingga bukan legal formal, tetapi itu himbauan yang sangat serius. Ya, himbauan moral yang sangat serius, dan kalau tidak diikuti, maka konsekuensinya akan sangat serius juga. Ya, jadi kalau melihatnya secara legal formal ya nggak efektif karena akan langsung dipertanyakan. Tapi memang mau jadi orang NU dan memang konsisten terhadap konun asasi dan lain sebagainya, ya dimensi ini mau tidak mau harus dilihat sebagai semacam psychological dan kemudian spiritual pressure yang sangat serius, bahkan mungkin lebih serius daripada sekedar legal formal. Tapi kan memang dunia ini akan mengalami perubahan-perubahan kan. Jangankan sekarang, saya kadang-kadang melihat konflik PBNU ini kayak sindrom Muawiyah lawan Ali bin Abi Thalib. Jadi history repeats itself. Iya, kayak dalam Katolik itu ada yang namanya ilmu yang disebut tipologi itu loh. Iya. Ya semoga aja sih nggak sampai segawat itu. Nah, Gus Ulil, kalau Gus Ulil melihat tadi itu soal musyawarah kubro yang kemudian follow up-nya ini kira-kira bagaimana? Karena kan ya kan memang yang hadir Gus Yahya, pihak Kiai Miftah nggak hadir gitu ya. Terus kemudian kan ini padahal sesuatu yang tadi Mas Hikam menyebut Weltanschauung, atau saya cenderung nyebutnya dia bukan ilegal tapi metalegal. Dia mengatasi yang ADART, yang aturan-aturan keorganisasian kan sebenarnya. Dia ini karena basisnya adalah ya karena ini Kiai Sepuh dan basisnya adalah pandangan dunia NU itu sendiri gitu loh. World view dunia NU gitu. Nah, tapi ini seberapa ini bisa realistis untuk menuju kepada islah? Ya, jadi rentetan pertemuan para mustasyar, para sesepuh mulai dari Ploso, Tebu Ireng, dan sekarang di Lirboyo, itu saya setuju dengan Mas Hikam. Ini harus dibaca sebagai
sebagai tekanan moral kepada pihak-pihak yang sedang terlibat dalam Kemelut ini untuk islah. Jadi memang kalau kita baca dari sudut ADART, aturan hukum dalam organisasi, memang yang terjadi di dalam rapat-rapat ini mungkin ya tidak sesuai dengan ADART. Tetapi kan kalau kita berbicara pada level ADART, justru masalah utama ini kan pelanggaran Rois Am. Kalau kita mau bicara di situ loh ya. Kalau kita mau bicara terus-menerus pada level fikihnya, syariatnya, syariat organisasi dan ADART, justru pelanggaran fikih pertama tanda kutip adalah dari Rois Am, memecat ketua umum melalui langkah yang tidak konstitusional. Dan kemudian langkah-langkah berikutnya semuanya tidak konstitusional karena berangkat dari sesuatu yang tidak konstitusional. Kalau mau bicara pada level itu. Tetapi Gus Yahya sebetulnya dari awal sudah mau meninggalkan argumen legal formal ini. Oke, kita tinggalkan argumen legal formal ini. Kita maju ke meja islah. Karena islah ini, ya kalau kita bicara tentang islah, itu secara harafiah pun juga tidak ada dalam ADART. Kalau mau literal loh ya, mau harafiah, ya tidak ada. Tetapi kalau tidak islah, ada di Quran. Ya ada di Quran. Nah, tetapi kan islah ini justru ajaran utama yang terangkum, tercantum di dalam Qonun Asasi. Yang merupakan basis moral etik bagi lahirnya PBNU ini, yaitu pidato pertama Hadratus Syekh waktu mendirikan NU ini tahun 1926. Qonun Asasi di situ itu menekankan pentingnya aspek persatuan. Nah, karena sekarang persatuan ini terancam pecah karena Kemelut sekarang ini, maka kita harus menangani serius masalah ini. Dan jalan satu-satunya ya islah. Gus Yahya sendiri sudah oke, kita tinggalkan semua masalah legal formal ini. Melanggar ADART segala, oke lah, kita lupakan. Kita duduk di dalam meja bareng-bareng. Gus Yahya sudah siap, salah saya apa Kiai, monggo kalau saya salah, saya dihukum. Tetapi hukumannya harus hukuman yang sesuai dengan aturan yang ada dalam organisasi. Tidak bisa dia dihukum secara sepihak dan tidak diberikan ruang untuk klarifikasi dan tabayun. Jadi Gus Yahya sendiri sudah bersedia untuk meninggalkan argumen legal formal ini, maju ke meja islah. Karena itu beliau sejak dari Tebu Ireng sampai ke Lirboyo ini datang dengan niat baik untuk melakukan islah itu. Dan niat baik ini saya kira dibaca oleh sebagian besar pengurus-pengurus NU di tingkat cabang dan wilayah. Karena itu kemarin yang datang di Lirboyo itu cukup banyak itu. Meskipun mereka seperti kata Mas Hikam, mereka hadir ke sana tidak dalam kerangka rapat resmi, misalnya muktamar luar biasa atau muktamar atau konferensi atau apapun, tidak memang. Namanya aja musyawarah kubro. Secara harafiah pun istilah itu tidak ada dalam ADART. Tetapi ADART sendiri memerintahkan kepada semua pengurus NU di dalam organisasi ini untuk menjaga persatuan sesuai dengan amanat dan semangat dari Qonun Asasi. Nah, jadi pertemuan di Lirboyo kemarin musyawarah kubro itu memang pertemuan yang nilainya nilai moral etik sebetulnya. Yang menekan semua pihak untuk mau maju ke dalam meja islah. Nah, apakah islah akan terjadi atau tidak, kita belum tahu. Yang jelas semua pihak sekarang sampai detik ini masih berusaha. Gus Yahya masih mengusahakan itu. Jadi selesai habis musyawarah kubro kemarin, setelah keputusan dibacakan di ruang utama di Lirboyo itu langsung Gus Yahya kirim pesan WA kepada Rois Am untuk minta ketemu. Saya nggak tahu apakah sudah dijawab atau belum, tapi Gus Yahya sudah minta ketemu untuk melanjutkan permintaan kiai-kiai sepuh ini. Follow up ya. Ya follow up ini. Ini gimana Kiai? Karena permintaan para kiai-kiai dan para PC-PC dan PW itu adalah kita duduk bareng islah. Nah ini gimana? Karena kalau tidak ya tadi itu alternatifnya adalah ya memang bisa ada potensi perpecahan yang permanen. Ada dua kepengurusan yang kemudian berlarut-larut tidak bisa jalan bareng. PBNU Perjuangan. Ini enggak serius sekali Mas. Ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan dalam sejarah NU.
Kok bisa ada perpecahan seperti ini? Dan alasan-alasan perpecahannya sebetulnya, nah ini mungkin kalau kita mau masuk ke isu berikutnya soal tambang ya. Terus terang, bukan hanya saya, bahkan Ketua Umum sendiri, Gus Yahya, dalam berbagai percakapan secara terbatas dengan kita-kita itu, beliau sendiri sebetulnya tidak tahu. Karena kalau masalah, misalnya masalah Zionisme, masalah pengelolaan uang yang katanya ada penyimpangan dan segala macam, kan bisa dibicarakan. Masalah Zionisme ini sebetulnya sederhana. Kalau mau dijawab loh ya, Kiai Miftahul Akhyar waktu muktamar Lampung dulu mau maju bersama Gus Yahya, mestinya sudah tahu. Gus Yahya itu adalah calon ketika itu yang sebelum maju ke muktamar di Lampung sudah pernah membuat kontroversi, pergi ke Israel ketemu dengan Netanyahu. Kalau masalah ini masalah betul-betul masalah bagi Rois Am, kenapa dia mau maju bersama Gus Yahya dari awal? Kenapa baru muncul sekarang? Ya. Nah, yang dilakukan oleh Gus Yahya saat ini yaitu mengundang Peter Berkowitz di dalam forum AKN-NU, itu nilai kalau mau disebut dosa, dosanya tidak ada apa-apanya dibanding ketika dengan Gus Yahya waktu pergi ke Israel ketemu Netanyahu. Wong sekedar ngundang. Dan Gus Yahya sudah mengakui tidak tahu bahwa beliau ini seorang Zionis yang memang militan. Dan dia pun diundang ke forum AKN-NU tidak bicara soal konflik Palestina. Sama sekali tidak ada urusan dengan itu. Kalau masalahnya Zionisme, ada kesalahan yang jauh lebih mendasar bagi Gus Yahya ketika itu. Kalau disebut salah loh ya, yaitu pergi ke Israel ketemu dengan Netanyahu. Lah kok Kiai Miftah mau maju di dalam muktamar bersama calon yang jelas-jelas bertemu dengan Netanyahu. Kalau soal Zionisme betul-betul kesalahan. Kenapa kok baru sekarang dipersoalkan? Kalau masalah keuangan, Gus Yahya sudah menjelaskan dan kemarin setelah rapat musyawarah kubro selesai, Gus Yahya kemudian membagikan kepada para peserta penjelasan resmi. Karena Gus Yahya tidak diberikan ruang klarifikasi secara terbuka dalam rapat syuriah pertama di hotel Aston, dan sampai sekarang pun tidak diberikan ruang resmi untuk penjelasan itu, akhirnya Gus Yahya bikin penjelasan sendiri. Resmi melalui sistem digital Digdaya dan kemudian disebarkan kemarin ke seluruh peserta. Klarifikasi dua isu tadi itu. Pertama isu soal Zionisme, yang kedua isu tentang pengelolaan uang di dalam PBNU. Dan ketiga soal tambang. Oke, tiga hal itu. Semua dijelaskan, clear, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Artinya masalahnya itu sebetulnya apa? Kalau masalahnya tiga itu ada penjelasannya. Bisa dibicarakan. Tapi kok sepertinya Rois Am itu ngotot sekali untuk memecat ketua umum, ya. Seperti ini. Ada apa sebetulnya? Kita juga nggak tahu. Nah, karena kalau dilihat dari segi hujahnya, argumennya tadi itu, tiga hal itu, Zionisme, pengelolaan uang, dan tambang, tiga-tiganya mestinya bisa dinegosiasikan, dikompromikan lah. Dibicarakan baik-baik dalam forum islah itu. Tapi kenapa kok seperti ruang ini tertutup ya? Tapi kita masih belum seuzon begitu ya. Kita masih berharap, ini kan masih ada waktu ya, masih ada waktu yang cukup lah untuk Rois Am dan teman-teman di sekitar Rois Am berubah pikiran dan berubah hatinya sehingga mereka mau melakukan islah. Karena saya dengar sebetulnya Rois Am itu ketika musyawarah kubro kemarin di Lirboyo itu sampai malamnya besok pertemuan, malamnya itu beliau masih bersedia rawuh datang. Pagi kemudian ada kabar dari via Rois Am tidak mau datang. Nah, kita juga nggak tahu apa dinamika yang terjadi dari malam sampai pagi ya. Tapi yang jelas sehari sebelumnya sampai malam sebelumnya itu Rois Am masih bersedia datang, tiba-tiba pagi membatalkan. Nah, kita masih berhusnudzon dan berharap sebetulnya ya, Rois Am pelan-pelan dengan melihat tadi itu tekanan dari forum musyawarah kubro ini ya, untuk bisa kompromistis
maju ke meja islah dan menyelesaikan bareng-bareng, menyelenggarakan muktamar. Nah kalau tidak, ini kan pertanyaannya kemarin ketika di Lirboyo, ketika kiai-kiai ketemu itu, pertanyaannya juga begitu. Kalau nggak mau islah terus gimana? Kan jalannya buntu ini. Ya. Nah kalau nggak mau islah ya sudah, mandat dicabut. Ya itu kewenangannya diambil oleh Mustasar. Ini tidak ada di dalam ADART. Memang tidak ada. Tapi kalau Anda mempermasalahkan dari sudut ADART, tindakan Rois Am yang awal pun itu juga tidak sesuai dengan ADART. Jadi Anda terlambat mempersoalkan soal ADART. Karena salah satu kiai yang pro Rois Am, saya nggak sebut namanya, dari Jogja, menulis bahwa keputusan musyawarah kubro di Lirboyo tidak sesuai dengan ADART loh. Kok tiba-tiba sekarang Anda bicara ADART? Kemarin kemana Anda ini? Waktu musyawarah pertemuan Suriah di Hotel Aston itu yang memecat Gus Yahya itu kan nggak sesuai dengan ADART. Itulah mula-mula dari masalah ini. Kok tiba-tiba sekarang bicara soal ADART? Kita sekarang ini berbicara soal pengembalian mandat kepada Mustasar, memang betul tidak ada ART-nya, karena ini jalan satu-satunya menghindari perpecahan. Karena kalau tidak, maka ada 2 muktamar ini. Kalau sudah ada 2 muktamar, saya nggak bayangin itu. Saya nggak bayangin itu. Maka untuk menutup satu dzari'ah, menutup bahaya ini, 2 muktamar ini sudah dikembalikan mandatnya ke Mustasar. Walaupun tidak ada ADART-nya, karena jalan lain apa? Jalan lain adalah dua muktamar, nggak bisa udah. Sebetulnya jalan idealnya adalah Rois Am, ketua umum duduk bareng, mari kiai bareng-bareng menyelenggarakan muktamar. Itu idealnya. Tapi kalau nggak terjadi ini terus gimana? Ya sudah, dikembalikan mandatnya ke Mustasar, Mustasar menyelenggarakan muktamar, kemudian kembali lagi. NU bersatu gitu. Memang ini tidak ideal, tapi inilah akhafud dzararain. Dua bahaya yang paling ringan. Lesser evil. Di antara 2 bahaya ini yang paling ringan bahayanya. Jadi kalau kita dihadapkan pada 2 doror, 2 bahaya, maka kita pilih salah satunya yang lebih ringan. Dan itu kan prinsip fikih kita. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya akhafuhuma. Mas Hikam, ini tadi Gus Ulil menyebut soal tambang. Ini pokok pembahasan kedua nih yang saya juga ingin masuk. Kemarin ada podcast Islah Bahrawi di Faisal Akbar, itu kan lagi juga rame itu kan soal bahwa masalah utamanya kenapa ini tidak begitu keras ya konfliknya itu adalah karena memang soal rebutan tambang dan ada kiai-kiai yang menurut si Islah itu kiai cuan lah gitu. Terus juga Mbak Yeni Wahid juga kan ada pidato yang menyatakan bahwa ini memang karena ada satu menteri yang menawarkan tambang gitu ya. Jadi artinya memang ini kemudian di balik seluruh konflik yang terkait dengan soal organisasi dan lain-lain itu ada yang mengerucutnya itu soal tambang gitu. Nah, Mas Hikam gimana menanggapi narasi semacam itu? Ya supaya tidak terlalu tidak terlalu berbau konspiratorial gitu ya. Pakai cara NU dalam melihat masalah ini yang pernah dikatakan oleh Al-Mahfudlah Gus Hasim. Orang NU itu memang udah biasa berbeda pendapat. Tapi belum terlalu biasa untuk berbeda pendapatan. berbeda pendapat biasa, tapi berbeda pendapatan itu yang nggak terbiasa. Ini kan sebetulnya kalau mau pakai teori yang muluk-muluk kan, bahwa sebetulnya it's boiling down kepada masalah basis material begitu kan. Ya. Kalau urusannya itu sudah menyangkut itu ya, maka tidak ada batas-batas. Ya karena greediness itu tidak mengenal status sosial, tidak mengenal
siapa yang berkuasa dan lain-lain, semua kalau kena itu ya akan bisa dihinggapi dan akan bisa menciptakan satu persoalan yang ya merembet kemana-mana. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat masalah ini, saya kira terlalu serius kalau ini kemudian masalah konflik yang menurut saya kriwian tadi itu hanya disebabkan oleh greediness. Nah, bahwa soal konsesi tambang itu menjadi salah satu variabel, itu saya kira semua orang juga bisa memahami. Masalahnya adalah apakah itu nanti akan kemudian bisa dijadikan semacam spekulasi yang akhirnya menggeser semuanya, sehingga kemudian sampai pada kiai-kiai juga dituduh begini, dituduh begitu, atau persoalan tambang itu diletakkan pada posisi yang yang proper. Nah, kalau saya yang tidak tahu urusan tambang, ya kecuali tambang gambarnya NU itu, Tambang tali. itu saya akan lebih dulu mengutamakan pemahaman yang diberikan oleh yang expert dan menggunakan pembuktian, Mas Ahad. Jadi yang dikatakan oleh Sawah Bahrawi tadi itu, semuanya itu masih wishful thinking paling tidak, atau ya ini bisa menjadikan persoalan menjadi spekulatif dan konspiratoria. Nah, yang saya sebut sebagai yang punya landasan argumentasi dan fakta itu misalnya, bukan satu-satunya. Misalnya apa yang dikatakan oleh bendahara yang namanya Pak Suwarno itu. Oh iya. Kalau beliau menjelaskan, itu semuanya ada pembuktiannya karena beliau adalah orang yang melakukan itu dan berani ya memberikan argumentasi serta pembuktian. Nah, kalau mendengarkan omongannya beliau, ternyata it's not that dangerous gitu loh persoalan. Bahwa ada kemudian persoalan satu pihak menyukai ini, satu pihak menyukai itu. Kemudian juga diakui bahwa ada Porsche yang sudah turun. Dan itu kan memang persoalan yang nanti akan bisa dibicarakan bersama-sama. Tetapi itu jangan kemudian dijadikan panglimanya, gitu kan? Ya, panglima persoalannya itu memalukan NU juga, tapi juga akhirnya seolah-olah NU itu menjadi semacam semacam tameng atau topeng untuk greediness begitu. Itu nggak benar, dan apalagi kalau semuanya itu masih istilahnya itu gray, artinya tidak jelas karena toh yang namanya tuduhan TPPU kemudian kemungkinan akan dibubarkan, semuanya itu kalau menurut Pak Menteri Soeharno itu semuanya itu hoax, ya cuma menakut-nakuti aja begitu. Nah, apakah Pak Menteri itu penjelasannya bisa dipertanggungjawabkan? Nah, itulah tugasnya tim yang saya tadi bilang akan membicarakan bersama mengenai formula rekonsiliasi tadi itu. Beliau-beliau seperti ini, yang kontra maupun yang pro dengan masalah tambang disuruh menjelaskan. Nah, hanya satu catatan saya, kalau membuat tim yang akan membicarakan bersama itu, untuk yang pertama-tama atau untuk yang awal-awal tuh jangan dilakukan di media. Jangan dipublish dulu. Karena ini salah satu kelemahan dari Nahdlatul Ulama. Kalau rapat mesti di media. Seolah-olah kalau tidak diketahui media itu kurang afdol. Nah, kadang-kadang ada situasi di mana Anda memerlukan satu ruang khusus atau situasi khusus di mana Anda bisa kontemplasi, beradu pendapat yang sangat serius, ya, tidak dicampuri oleh opini-opini. Nah, ini termasuk di situ menurut saya. Nah, oleh karenanya ya with all due respect ya, dengan segala hormat kepada para pendukung masalah pertambangan ini, ya, saya bukan mengingkari, tetapi mohon ditempatkan pada posisinya di dalam konteks persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan konflik PBNU. Saya tidak mengingkari bahwa itu penting.
Ya. Gitu menurut saya. Nah, kalau terkait dengan masih soal tambang Mas Hikam, kan ada juga pandangan dari Kiai Said Agil kan yang bilang bahwa udahlah tambang dibalikin aja gitu, daripada ini bikin repot, bikin kisruh, dikembalikan aja itu tambang gitu. Menurut Ya, Mas Hikam gimana? kalau saya kan ini kan persoalan ijtihadiyah kalau menurut saya. Oh. Nah, saya barangkali bukan termasuk yang ekstrim-ekstriman begitu. Ekstrim misalnya saja menganggap yang anti pertambangan sebagai Wahabi tambang juga enggak, tetapi kemudian menyuruh tambang dikembalikan juga enggak. Tetapi persoalannya menurut saya ini adalah pada masalah manajemen. Ya kan? Seperti misalnya saya punya uang banyak gitu ya, terus saya kasihkan kepada Mas Sahal, ini kamu ambil ya, siapa tahu bisa dipakai untuk mengongkosi apa. Terus Anda nggak bisa mengelola itu, terus habis gitu aja untuk judol misalnya. Ya kan bukan salahnya saya memberi uang Anda, Mas. Nah, negara itu kalau saya menggunakan pandangan yang husnudzon bukan konspiratorial, Ya. itu kan ingin membantu organisasi termasuk Muhammadiyah, Persis, atau siapapun NU, gitu kan, menggunakan itu. Nah, oleh karena itu persoalannya kemudian dikembalikan pada organisasi itu bagaimana Anda mau mengelolanya. Anda bisa mengelola itu dengan menyerahkan kepada corporate yang sadis, Anda juga bisa menyerahkannya kepada yang punya alternatif yang sangat menjaga lingkungan. Jadi bukan kemudian istilah saya itu throwing the baby with the bathwater. Kalau saya begitu ya, mungkin karena saya bukan ahli tambang ya. Jadi ya begitu melihat persoalan itu kadang-kadang ya melihat apa ya, ada semuanya itu ada gunanya begitulah. Ya, ya. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan masalah dalil dalam Munas zaman dulu ya soal anti kepada tambang. Ya namanya orang NU itu jangankan begitu. Kertas putih itu ada dalilnya kok kalau Anda nggak heran sama kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau mau pakai yang paling ekstrim nanti semuanya itu bisa didalili ad-daruratu tubihul mahdurat gitu kan selesai. Iya kan, akhirnya kan ke sana juga karena menggunakan model-model apa istilahnya deduktif kayak begitu itu ya agak riskan juga begitu kan. Nah saya karena tidak ahli di dalam bidang itu kadang-kadang malah suka ketawa kalau dengar itu. Karena dalil-dalil kayak gitu tuh bisa dipakai apa saja itu kadang-kadang. Ya mungkin saya nanti disalahkan tidak menghormati. Tapi kadang-kadang ya begitulah pandangan saya. Oleh karenanya ya jangan kemudian yang anti kepada tambang dianggap sebagai Wahabi dan yang Wahabi beneran itu malah sukanya eksploitasi tambang di Arab Saudi. Aramco itu Iya, kan justru di Saudi. iya itu malah waduh itu bukan cuma Wahabi, itu Wahabi asli pakai Nah, gitu. kalau Gus Ulil melihat narasi kayak gitu bahwa kan misalnya Islah Barawi kan bilang bahwa saya nggak tahu dia mengaku ada orang PBNU yang minta dia mereview proposal dari Boy Thohir, terus kemudian bahwa itu ternyata semuanya merugikan NU dan seterusnya. Terus kemudian dia ya itu tadi kesimpulannya ini gara-garanya adalah kiai yang greedy, yang pakai istilah Mas Hikam kiai greedy, kiai cuan gitu. Pokoknya dia kemudian mengerucutkan persoalannya ke situ. Menurut Gus Ulil gimana? Ya, pertama begini, saya setuju dengan kerangka yang dipakai oleh Mas Hikam, ya, bahwa masalah tambang ini ya memang menjadi faktor juga di dalam kemelut ini, tetapi jangan dijadikan sebagai faktor utama. Jadi saya setuju dengan kerangka itu. Yang kedua, tentu saja kita atau saya tidak bisa membicarakan hal-hal terlalu detail dan terlalu gamblang di dalam forum ini. Ya, tetapi gini, pertama Gus Yahya sendiri di dalam surat klarifikasi yang sudah diedarkan di dalam rapat musyawarah kubro kemarin itu di Lirboyo,
beliau sudah menjelaskan secara garis besar ya, dalam poin ketiga di dalam klarifikasinya itu, dan sudah dikirimkan ke seluruh PC dan PW seluruh Indonesia. Ini klarifikasinya bisa dibaca di itu? Mas Hikam sendiri sudah men-share di akun Facebook-nya. Oke, nanti kita bisa tampilkan di layar itu. Ya, kemudian juga teman-teman yang lain. Kayaknya di NU Online juga ada ya? Jadi saya juga punya filenya dalam HP saya ini. Nanti kalau diminta redaksi saya kasih. Jadi Gus Yahya sudah menjelaskan duduk perkara soal tambang ini. Jadi tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi kalau saya mau menjelaskan dari sudut, ya bagaimanapun saya ini berpihak di dalam Kemelut ini, saya berada dalam kubunya Gus Yahya. Tentu saja yang tidak sepakat dengan saya karena ada di kubu yang lain punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau dari pihak saya, sebetulnya Gus Yahya di dalam urusan tambang ini, beliau itu sebetulnya tidak mengurusi aspek-aspek detailnya. Furu'iyahnya itu atau cabang-cabang detail-detailnya beliau nggak campur tangan. Seluruhnya diserahkan kepada orang lain, yaitu bendahara umum pada saat itu namanya Gus Gudvan. Jadi yang tahu detailnya, yang melakukan negosiasi dengan pihak ketiga untuk melakukan eksploitasi terhadap tambang ini atau eksplorasi, itu adalah pihak bendahara umum ini. Jadi Gus Yahya sendiri sebetulnya walaupun beliau kedudukannya di dalam PT yang menjadi yang menaungi konsesi ini, beliau kedudukannya sebagai direktur umum Dirut ya, tetapi beliau secara teknis menyerahkan seluruhnya urusan tambang ini kepada Gus Gudvan ini sebagai bendahara umum karena beliau sendiri yang memang lebih tahu masalah tambang. Jadi beliau sendiri juga di dalam proses pengurusan ini tidak tahu detail-detailnya. Kemudian juga baru kaget bahwa dalam perkembangannya ada begini, ada begitu, yang beliau sendiri tidak tahu dari awal. Intinya adalah sebetulnya dalam hal tambang ini Gus Yahya itu tidak ngurusi detailnya, diserahkan kepada pihak bendahara umum, dan Gus Yahya ya tidak berusaha untuk mengganggu urusan ini, urusan tambang ini, karena beliau tidak ngurusi detailnya. Jadi sudah dijelaskan dalam surat klarifikasi itu. Jadi tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, yang apalagi dituduhkan kepada Gus Yahya bahwa Gus Yahya ini begini begitu, itu semua tidak benar itu ya, tidak benar sama sekali. Nah, jadi bagi saya, tapi sekali lagi ya, saya kembali kepada poin awal tadi itu. Sebetulnya masalah tambang ini bisa diselesaikan kalau kita duduk bareng. Masalahnya apa? Di level mana ada masalah? Kalau misalnya ada kekeliruan pada pihak ini, ya bisa dikoreksi misalnya. Yang penting kan tambang ini adalah untuk kemaslahatan warga NU. Tapi sekarang ini alih-alih maslahat malah justru menimbulkan cekcok seperti ini. Memang ini ya sesuatu yang nggak pernah kita duga dari awal ya. Sangat-sangat disayangkan memang. Makanya yang dikatakan tadi Mas Hikam itu ada benarnya juga. Orang NU ini sudah biasa beda pendapat, tapi tidak biasa beda pendapatan. Nah, tapi ya tadi itu saya ingin katakan bahwa ini masalah yang negotiable lah. Masalah yang bisa dinegosiasikan pada dasarnya. Tidak harus sampai memecat ketua umum gitu loh. Bisa diselesaikan sebetulnya. Apa sih masalahnya itu? Kalau ada masalah ini, ya oke, dibicarakan bareng-bareng. Tetapi dengan sikap Pro Islam seperti sekarang ini, menolak untuk ketemu, menolak untuk islah, menolak untuk ngomong, bahkan menolak untuk menanggapi permintaan komunikasi dari ketua umum. Dengan penolakan-penolakan seperti itu, akhirnya kan kita jadi bingung ini gimana jalannya? Karena namanya islah itu ya bisa terjadi kalau ada kesediaan dari kedua belah pihak untuk mau ngomong. Ya, kalau salah satu pihak nggak mau ngomong, itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ya nggak bisa memang cinta seperti itu. Nah, kita berharap it takes two to tango. Ya, it takes two to tango. Nah, kita berharap sih ya masih adalah waktu bagi pihak ROSAM ini untuk
marilah kita ngomong ya. Dan Gus Yahya juga bersedia untuk dijewer, dihukum, di apapun itu sedia semuanya. Jadi seperti dikatakan Gus Yahya kemarin di dalam forum di Lirboyo, saya taslimnya saya tunduk lah. Saya tunduk, saya taslim sepenuhnya kepada kehendak para kiai-kiai yang berkumpul hari ini di Lirboyo, apapun saya sedia. Meskipun ya kalau mau jujur, sebetulnya hasil Lirboyo itu ya tidak sepenuhnya memuaskan pihak Gus Yahya. Karena kan begini logiknya, di dalam keputusan Lirboyo kemarin, atau anjuran atau sarannya adalah kalau tidak terjadi islah maka kedua belah pihak yaitu Rais Am dan Ketua Umum mengembalikan mandat. Artinya terkena dua-duanya? Dua-duanya. Sementara Gus Yahya sendiri merasa loh, saya bukan sumber masalah. Yang pertama kali memulai masalah ini, kalau mau ngotot-ngototan loh ya, yang memulai semua ini kan adalah via Rais Am, rapat Suriah di Aston memecat Gus Yahya. Saya hanya menjadi korban dari tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi organisasi ini. Kenapa kok saya disuruh mundur? Tapi Gus Yahya oke. Keputusan Lirboyo ini tidak memuaskan saya 100%, tapi beliau maulah menerima itu taslim. Artinya ada kesediaan dari Gus Yahya untuk mengikuti hasil musyawarah kubro walaupun tidak memenuhi seluruh kehendaknya. Dan memang ya begitu, kalau kita mau islah itu salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mau mau menurunkan harganya, artinya menurunkan syarat-syaratnya. Iya kan? Ya. Kalau enggak ya, kalau ngotot semuanya ya enggak terjadi islah. Kompromi, harus ada kompromi. Ya, kompromi diturunkan enggak ada maksimum call-nya lah ya, gitu ya. Maksimum call itu kan ya langkah pertama. Ya. Kalau langkah pertama enggak terjadi, langkah kedua ya udah maksimum call-nya diturunkan ya sesuai dengan kaidah fikih itu, walaupun saya tahu Mas Ikam mungkin nggak terlalu suka dengan kaidah-kaidah seperti ini, tapi memang itu kaidah itu dijiwai betul oleh kiai-kiai itu. Mala yudraku kulluhu, la yudraku juluhu. Kalau nggak bisa dapat semua ya jangan ditinggalkan semuanya lah. Ya sebagian nggak apa-apa. Dengan begitu kita lalu bisa kita melakukan islah gitu. Nah, oke, ini bagian akhir nih, sekaligus mungkin closing remarks dari Mas Hikam dan Gus Ulil ke depannya ini. Kalau dulu itu kan sebenarnya PBNU terjadi keramaian meskipun dulu skalanya kan nggak semasif sekarang karena dulu belum ada medsos. Zaman Gus Dur misalnya ada Kiai As'ad mufarokoh gitu kan. Jadi nggak mau ikut kepemimpinan Gus Dur. Terus tapi teratasi. Ya. Kemudian Gus Dur waktu itu menjelang muktamar di Jogja atau apa kan banyak dikritik kiai kan soal keterlibatannya dengan NGO, terus Gus Dur yang dianggap ucapan selamat pagi, assalamualaikum diganti selamat pagi. Pokoknya Gus Dur tuh dianggap banyak banyak hal yang membuat kiai-kiai marah. Tapi terus ada musyawarah, ada di Gus Dur di sidang, Gus Dur menjelaskan selesai. Gitu kan. Jadi persoalan teratasi. Nah ini ke depan ini, seberapa jauh NU punya mekanisme untuk bisa mengatasi masalah ini. Jadi saya ingin gimana Mas Hikam melihat ke depan secara singkat dan juga Gus Ulil. Silakan Mas Hikam. Ya kalau menurut saya ya yang saya amati sekarang ini itu memang ada problem dalam mengelola komunikasi publik dari pemimpin NU. Ya, jadi bukan dulu tidak ada yang namanya kubu-kubuan dan sebagainya. Tapi mengelola komunikasinya itu bagus, disalurkan menjadi kadang-kadang menjadi guyonan. Misalnya Gus Dur gegeran sama Abu Hasan. Oleh Gus Dur kan dipakai guyonan. Loh, NU itu tidak tunggal. NU itu ada macam-macam. Misalnya kata Gus Dur, ada orang ditabrak gitu kan, kemudian mau dibawa ke rumah sakit, ditanya sampean agamanya apa? Oh saya Islam. Islam NU apa Muhammadiyah? NU Pak. Ya sampean NU-nya Abu Hasan apa Gus Dur? Itu cara Gus Dur menciptakan guyonan yang kemudian perkubuan yang serius itu menjadi tidak serius. Nah, satu. Yang kedua, karena eranya juga beda.
Masa dulu itu kalau ada orang ribut yang paling tahu ya levelnya PBNU atau yang tukang-tukang gosip yang deket-deket media. Lah kalau sekarang itu di mana-mana di dalam kamar pun bisa diikuti. Istri saya, anak saya yang nothing to do dengan soal NU saja tahu kok. Gimana coba? Nah iya, akhirnya kan mereka-mereka ini ya Gen Z terutama kan kemudian nimbrung, nambah-nambahin masalah. Jadi persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa dikendalikan kalau tidak bisa dikelola secara komunikatif, ya makanya kalau menurut Habermas itu komunikatif kompetensinya mungkin agak kurang gitu. Iya kan, jadi akhirnya sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan secara komunikatif yang baik itu menjadi repot. Ya seperti tadi yang dikemukakan Mas Ulil. Ya kalau apa-apa semua ngotot-ngototan, kemudian langsung menembak bahwa ini tidak sesuai ADART dan lain sebagainya, itu komunikasinya cuma begitu aja. Misalnya akhirnya seorang kiai loh Mas, seorang kiai bisa mengatakan bahwa Rois Am nggak perlu mengikuti nasihat para kiai itu kan kalau tidak dibaca di dalam satu artikel yang nyata kan ini dikira ada semacam kisah yang paling absurd yang ada di dunia. Tapi memang kenyataannya memang begitu, ya. Dan saya kan mengikuti salah satu yang mungkin Mas Udi juga ikut yang namanya WAGGNU. Itu ada satu orang yang bukan main bahwa apapun yang dilakukan oleh kelompoknya ketua umum yang dipecat ini adalah ilegal. Akhirnya menciptakan kemarahan massal dari para peserta GNU gitu kan. Kemudian menjadi tidak ada diskursus kan. Nah, ini adalah potret bahwa komunikatif kompetens dari pimpinan PBNU itu dan mungkin PBNU dan PCNU itu menjadi sangat penting. Ya kemarin saya melihat di TV ya, karena saya nggak bisa ikut mengikuti Muskup itu yang pidatonya misalnya Yai Sodako itu kan menarik itu kan. Itu cara menghandle publik diskurs yang bagus menurut saya. Apalagi kalau dilihat beliau itu bukan kiai sepuh yang betul-betul itu dari pondok pesantren yang daki-daki gitu enggak, tapi kan bisa. Nah, pengelolaan inilah Mas ya, manajemen di NU PBNU ini yang sebetulnya tidak boleh hanya karena kalau butuh, tapi memang harus serius. Ya, contohnya ya saya sendiri tadi itu. Saya kan diundang untuk datang ke Lirboyo, nggak bisa. Saya minta kalau biku saya ikut Zoom. Ya nanti saya akan ngasih kata panitia, saya akan kasih Zoom link. Dikasihlah Zoom link pagi-pagi hari Sabtu supaya bisa dipakai Minggu. Nah, di dalam Zoom link itu ada kata-kata Zoom link ini bisa dipakai jam 10 PM. Ya kan? Nah saya tanya sama beliaunya, ini 10 PM artinya Minggu malam. Nggak dijawab sampai selesai, sampai harganya nggak bisa lihat. Nah yang kayak begini itu sangat NU sekali. Iya kan? Ya ini bukan meledek NU ya, tetapi mungkin sampai sekarang Mas Zahal ya, orang masuk hotel mewah-mewah itu nanti sambil pulangnya bawa anduk itu juga masih ada. Tapi yang begitu-begitu untuk joke aja lah. Jadi menurut saya ke depan kalau memang itu ya ikutilah perkembangan zaman terutama di dalam manajemen sistem. Wong Anda itu mengelola 100 juta manusia yang ada dalam organisasi. Ini 100 juta itu kan negara yang menengah. Ya. Kok masa diatur dengan cara manajemen komunikasi yang kayak begini ini kan ya kalau tidak NU ya nanti dikira mengeledek, tapi ini barokahnya NU gitu aja lah. Gitu aja Mas. Ya, bahkan ada yang bilang bukan 100 juta Mas Ikam, karena NU itu yang dihitung bukan hanya yang hidup, tapi yang meninggal itu juga dihitung. Jadi bisa lebih. Dan malaikatnya juga Mas. Oke, Gus Ulil. Tadi itu soal komunikatif kompetens itu yang masih sekarang ini menjadi problem utama. Kalau dulu kan yang tadi saya singgung ya, bahwa Gus Dur itu menyelesaikan masalah itu
dengan guyonan. Hmm. Bahkan ada buku kumpulan tulisan yang diterbitkan Tempo yang Gus Ulil jadi ngasih Ya, saya ngasih pengantarnya. melawan pemerintah melalui lelucon. Melawan gitu. dengan humor. Melawan dengan humor. Jadi dulu tuh penyelesaiannya dengan guyonan dan terus kemudian problem solve. Tapi sekarang NU menjadi bahan guyonan, bahan ketawaan. Ya, ya. Gitu. Jadi ini ironis. Yang tadinya NU tuh master punya keahlian dalam guyon, sekarang karena masalahnya yang berlarut-larut ini menjadi bahan ketawaan. Nah, ini jadi gimana Gus Ulil melihat NU ke depan ini yang optimis atau yang pesimis atau gimana, terserah. Gus Ulil gimana? Ya, saya sekitar 1 bulan yang lalu ya, pulang ke Rembang, ke rumah mertua dan ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri alias Gusmus ya. Ya. Ketika itu saya ya secara singkat menjelaskan mengenai duduk perkara kemelut yang ada dalam PBNU sekarang ini dan minta nasihat lah atau minta masukan apapun lah ya. Galau, waktu datang dengan galau gitu. Ya minta nasihat lah sebagai anak muda kepada orang tua, kita minta nasihat. Dan beliau mengatakan, dan ini sudah dikatakan berkali-kali oleh beliau di dalam berbagai kesempatan. Jadi beliau mengatakan, sudah NU itu milik Gusti Allah, milik Allah, milik Tuhan itu. Nggak usah khawatir. Ya dipikirkan tapi nggak usah serius-serius amat gitu loh. Karena ya sudah ada yang menjaga organisasi ini, karena ini organisasi yang didirikan oleh para ulama yang tidak bain-bain, tidak main-main gitu kan. Jadi nasihat ini bagi saya ini sederhana ya. Jadi orang usah khawatir. NU itu ono sing duwe. NU ini ada yang punya. Pemiliknya adalah Gusti Allah itu. Ini wisdom atau kebijaksanaan yang sederhana tapi bagi saya mendalam maknanya bahwa ya pertama kita harus percaya bahwa konflik itu memang fakta yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan. Ini kata Gusmus, ya gimana nggak konflik wong di NU itu banyak kelompok, banyak golongan, banyak aspirasi. Begitu banyak aspirasi pasti ya banyak perbedaan, kadang-kadang juga terjadi konflik. Karena itu dari waktu ke waktu selalu akan ada konflik. Dan setiap konflik tentu harus diatasi, sudah pasti itu. Tetapi pada akhirnya Anda harus menyerahkan urusan ini semua kepada yang memiliki ini semuanya, yang memiliki NU ya Gusti Allah sudah. Saya percaya betul bahwa pada akhirnya konflik ini bisa diselesaikan one way or another dengan satu dan lain cara, itu bisa diselesaikan. Entah saya juga nggak tahu gimana, saya juga nggak tahu, tapi saya percaya betul ini ada solusinya nanti. Entah gimana ada sesuatu yang nggak pernah kita duga-duga mungkin apa. Misalnya seperti Forum Lirboyo itu. Forum Lirboyo itu terus terang forum yang juga tidak pernah kita sangka-sangka itu bisa terjadi forum seperti itu, besar sekali. Ya. Makanya sampai sebagian besar dalam hal jumlah pesertanya maupun kiai-kiai kaliber yang hadir ya. Hadir ya, sehingga sebagian orang mengatakan ini mini muktamar. Muktamar mini gitu ya. Ya memang belum muktamar tapi ini seperti sebuah muktamar. Nah, itu juga nggak pernah kita bayangkan ada dinamika seperti itu ya. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Mas Hikam, saya setuju. Mungkin sebaiknya nanti ada usaha untuk islah, tapi diam-diam tidak melibatkan media massa, tidak melibatkan banyak orang. Ya, kemarin usul yang dikatakan Mas Hikam ini dibicarakan juga di dalam percakapan internal terbatas ya di antara para kiai-kiai yang rapat pada saat itu. Karena mereka semua ini juga gelisah. Ini piye nanti? Gimana caranya? Kalau semua jalan yang kita tempuh buntu, gimana? Mereka masih berpikir ini. Jadi ini usaha-usaha untuk islah belum selesai, masih terus dilakukan ya dari para kiai-kiai sepuh ini. Dan yang menarik kemarin ketika di Lirboyo itu salah satu kiai yang hadir di sana yang memerankan peran kunci dalam komunikasi antara via ROSAM dengan via Gus Yahya. Saya nggak usah sebut namanya, tapi ada kiai muda dari Pasuruan yang memerankan peran kunci ini. Artinya bisa diterima kedua belah pihak? Ya, bisa diterima di dua belah pihak. Nah, beliau ini kemarin juga gelisah karena saya sudah meyakinkan kepada via ROSAM bahwa pertemuan ini tidak untuk menghakimi, tidak untuk menghakimi keputusannya ROSAM.
tidak untuk menghakimi siapapun. Kita pokoknya tujuan pertemuan ini adalah ketemu dulu. Karena memang islah itu hanya bisa terjadi kalau ada ketemu. Kalau nggak ada ketemu bagaimana ada islah itu kan. Nah, tapi kiai ini juga masih terus memikirkan alternatif kalau di jalan ini buntu nanti gimana. Jadi intinya adalah saya masih melihat usaha ini belum selesai, dan saya percaya nanti pada ujungnya ada solusi, ada jalan keluar. Kalau diukur dengan nalar biasa, saya belum tahu. Nalarnya seperti apa jalan keluar ini saya juga belum tahu. Tapi saya yakin husnuzon nanti adalah caranya itu, entah bagaimana, insya Allah ada. Pada menit-menit terakhir, pada injury time, ada sesuatu yang kemudian melegakan semua belah pihak, dan NU selamat. Seperti saya tulis di dalam status saya kemarin itu, insya Allah semua akan kembali rukun sebagai satu keluarga. Entah gimana caranya saya tidak tahu. Saya yakin itu, saya yakin itu. Ya nggak tahu apakah ini terbukti atau enggak, harapan saya ini atau tidak, ya nanti kita lihat beberapa bulan mendatang ya, melihat dinamika ini. Tapi insya Allah akan ada. Dan ya mari kita semua warga NU yang ikut nonton acara ini, ya kita semua berdoa bareng-bareng. Dan ya setuju dengan usulan Mas Hikam tadi itu, ya kita harus nggak usah terlalu serius, ya kalau bisa guyon ya guyon, ya sampai. Tapi terkait soal jangan terlalu serius, itu saya ingat beberapa waktu lalu Gus Ulil cerita tentang komentar Gusmus tentang kiai itu loh. Itu gimana kiai karena terlalu serius jadi kiai atau gimana gitu loh? Gimana? Iya, ya itu ketika itu, ya itu ada seorang kiai, ya saya sebut aja kiai dari Tebu Ireng, pengasuh Pondok Tebu Ireng sekarang ini, Kiai Abdul Hakim Mahfud ya, Gus Kikin ya, yang juga beliau menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Kan pergi ke Rembang juga, sebelum saya datang, beliau datang ke Rembang. Ya mengeluhkan keadaan yang sekarang ini dengan wajah yang gelisah. Lalu diledek oleh Gus Mus kan, sampean ini kayak baru kemarin jadi NU aja. Sampean kayak baru kemarin jadi NU aja. NU gini kan dari dulu. Enggak usah sampean ini terlalu serius jadi kiai sih. Terlalu serius jadi kiai. Ya itu gitulah. Jadi saya ingin ngomong sedikit. Jadi sebetulnya diam-diam orang-orang NU ini sebetulnya pengikut postmodern juga. Karena mereka dilatih untuk tidak percaya kepada narasi yang pamungkas begitu. Namanya telos itu tidak ada. Nanti pada akhirnya akan ada yang menyelesaikan juga. Jadi dijalani aja begitu. Jadi kita ini Nietzschean semua begitu. Nietzschean semua. Tidak ada satu telos yang tunggal gitu ya Mas ya. Iya. Makanya tadi Mas Udin kan bilang, saya juga nggak tahu nanti solusinya apa. Ya ini kan betul-betul postmodern ini kan. Pokoknya tahu-tahu NU itu usianya sudah 100 tahun lebih gitu. Tahu-tahu gitu kan. Tahu-tahu kan. Tahu-tahu satu abad itu. Oke. Terima kasih Gus Ulil Abdul Abdallah dan Profesor A.S. Hikam atas obrolannya. Mas Hikam dan Gus Ulil, makasih. Terima kasih Mas Ahad. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.